Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawawi Ramadan dengan NIM 246512016. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi berbasis web mengenai sistem pemesanan makanan, di mana di sini saya mengambil tema bakery, di mana tema bakery ini saya ambil karena saya mempunyai usaha bakery namun belum memiliki aplikasi penjualannya. Sehingga saya buat aplikasi ini untuk memudahkan dan membantu saya dalam mengelola usaha yang sedang saya ampuh, gitu. Lalu untuk nama sistemnya adalah Sistem Pemesanan Makanan Melvo Bakery. Sini saya akan mulai dari level 1, di mana level 1 adalah menjalankan, aplikasinya. Sini saya akan membuka new terminal dan sini sudah masuk di foldernya. Saya akan jalankan dulu dev-nya npm run dev. Oh ya, namun sebelum menjalankan itu, saya harus menjalankan dulu Apache-nya dan MySQL-nya di software exam control panel. Di sini saya klik start Apache dan saya klik start MySQL, baru bisa dijalankan. Saya di sini sudah menjalankannya dan akan menjalankan npm run dev. Oh, ada typo, mohon maaf. Di sini saya akan menjalankan npm run dev. Oke, sudah jalan. Lalu di sini saya akan menjalankan websitenya. Saya akan jalankan PHP Artisan Serve. Nah, di sini sudah ada ya. Saya coba salin dulu dan buka di browser. Saya coba buka di sini. Nah, maka di sini sudah tampil ya, di mana untuk tampilan welcome-nya kurang lebih seperti ini, ada login manajemen dan customer login. Saya rasa level 1 cukup. Oke, masuk ke level 2. Di sini saya akan menjelaskan struktur Ravelnya. Di sini ada di apps itu ada export, ada HTTP, model, provider, views, sudah. Nah, di export ini ada order export, nanti fungsinya untuk export, lalu ada HTTP, ada controller dan out. Itu nanti controller ini berisi controller dari setiap role dan setiap aksi ya, CRUD gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada middleware, ini nanti untuk keamanan ya. Nanti akan dijelaskan di level selanjutnya. Ada request, model, providers dan lain sebagainya. Untuk models di sini ada kategori ya, untuk menambahkan kategori nantinya ada order, order item, payment, product, role, dan user gitu. Nah, ini dibuat untuk nanti sebagai alur pemesanan makanannya, modelnya. Ada providers, ini tidak diubah, ada views, ini juga tidak diubah. Oke, untuk HTTP cukup. Lalu ada bootstrap, di sini saya tidak ubah apa-apa ya. Oh ya, ubah ini ya, menambahkan routing, middleware, dan exception. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu ada config, ini saya tidak ubah. Ada database, nah, ada factories. Di sini saya menggunakan user factories waktu awal testing, tapi sekarang udah tidak. Lalu di migration, nah di migration ini saya membuat role tabel, tabel role, lalu tabel chats, job user, tabel kategori, produk, tabel order, order item, status gitu. Nah, adalah di sini, di sini tuh di DB Melvo ada chatku, kategoris, jobs, migration, order, order item dan lain sebagainya. Create payment dan seterusnya. Lalu untuk seeder, saya waktu itu menggunakan seeder untuk mengisi user dan role ya. Nah, role-nya waktu itu ada CEO, admin, kasir, staff, dan customer. Namun ada yang kelupaan, jadi saya tambahkan kurir waktu itu secara manual. Oke, sudah cukup. Node modules tidak ada yang diubah. Public, nah di sini di public ada build, image, produk, QRIS, dan lain sebagainya. Build saya sudah tidak ubah. Nah, image ini berisi logo ya. Lalu untuk produk di sini ada foto produk. Untuk QRIS ini ada QRIS pembayaran, tapi di sini saya belum buat, jadi saya pakai logo eh, tokonya dulu, logo logo usahanya dulu. Belum pakai QRIS yang asli karena belum punya. Untuk storage tidak ada yang diubah. Oke, sudah cukup. Lalu untuk resource di sini ada CSS, ada JavaScript,
ada views. Nah, di sini views untuk setiap role ini saya pisahkan ya. Jadi ada admin, ada out, ada kasir, ada CEO, ada components, kurir. Nah, components ini berisi sidebar dari masing-masing role ya, staff, customer, kurir, dan lain sebagainya. Lalu untuk customer ada errors, nanti yang tadi middleware sini ada hubungannya sama errors, ada layouts, profile, staff, dan dashboard umum, dan juga welcome. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk resource. Dan untuk roots di sini out ada untuk keamanan login ya, out login, konsol, dan ini web.php. Nah, di sini saya membuat beberapa root untuk masing-masing role juga ya, di mana saya membuat untuk root welcome. Jadi ketika aplikasi dijalankan akan diarahkan ke welcome. Lalu ada dashboard umum, ada profile, ini sudah tidak terpakai ya. Oh, ini profile untuk nanti hapus role atau hapus user lah. Lalu ada register customer gitu. Lalu ada customer yang nantinya digunakan untuk mengatur jalannya role customer. Ketika klik menu ini, maka akan masuk kemana, 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 akan diatur di root customer ini. Lalu ada root admin, kurang lebih sama untuk mengatur nantinya root CEO, kasir, staff, kurir, dan sudah. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk roots. Storage, framework, gak ada yang diubah, test vendor, dan sebagainya. Dan untuk env ini saya menggunakan MySQL dan nama databasenya DBMelvo. Sebelumnya ini defaultnya adalah SQLite. Namun saya ubah di sini jadi MySQL dan database Melvo. Oke, kurang lebih level 2 seperti itu untuk penjelasan struktur Laravelnya. Saya cukupkan. Oke, lalu untuk level 3 itu database engineer, di mana waktu itu saya sudah membuat file migration untuk membuat beberapa tabel seperti order, produk, kategori, dan lain sebagainya. Dan di databasenya ada ya kategori, order, order item, payments, produk, roles, user, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan mencoba aplikasinya langsung untuk mencoba fitur CRUD-nya. Apakah terintegrasi dan sudah memang benar-benar berfungsi pada database-nya. Namun di sini agak sedikit nge-lag ya. Saya coba login sebagai admin. Salah, 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 salah. Admin. Nah, nah di admin ini kurang lebih fiturnya seperti ini. Dan di sini mungkin saya akan fokus dulu untuk membahas CRUD ya. Oke, CRUD-nya terdapat di master data ya. Misalkan di sini saya akan menambahkan kategori jadi apa ya? Kategorinya ya, bolu atau apa ya? Iya, bolu lah, nggak apa-apa. Bolu, saya klik simpan, maka kategori berhasil disimpan. Saya coba cek ya di database-nya apakah kategori tabel kategori ada bolu. Nah, di sini sudah ada bolu gitu, sudah tertambahkan juga di database-nya gitu, kurang lebih seperti itu. Lalu saya akan coba hapus bolu ini. Maka berhasil dihapus dan saya cek ya. Ini masih ada ya bolu ya, saya refresh. Nah, maka bolu itu sudah tidak ada. Oke. Next, saya coba di produk. Nah, di sini saya akan coba nambahin produk donat itunya kategorinya, lalu saya akan kasih donat susu harganya 5.000 misal. Stoknya saya kasih 33. Nah, sini saya masukkan misalkan contoh inilah ya. Saya masukkan donat susu empuk. Misal deskripsinya seperti itu. Empuk. Oke, maka produk berhasil ditambahkan. Nah, ini ada ya, donat susu empuk. Kita cek di database-nya di tabel produk. Apakah ada donat susu empuk? Kita cek.
Nah, di sini ada ya donat susu, kategori ID-nya satu ya, karena donat itu kategori ID-nya satu gitu. Nah, untuk ID produknya ada ID ke-40. Deskripsinya donat susu empuk, harganya 5.000. Lalu sini saya, nah ini nih ada stok kosong gitu. Atau mungkin ini dulu deh, edit, saya coba harganya jadi 6.000. Saya update, maka bisa berhasil diupdate. Cek lagi di database-nya, refresh, maka di sini sudah menjadi 6.000 ya. Nah, udah menjadi 6.000. Oke, kurang lebih seperti itu crude-nya. Dan untuk stok, nah ini misalkan stok ini habis. Saya mau tambahkan atau mau edit stoknya di 10. Saya simpan. Nah, maka stok berhasil diupdate. Kita cek lagi di bagian stok, eh, di produk ya. Nah, tadi kan 0 nih. Yang nomor satu ini donat coklat, sekarang jadi 10. Gitu. Oke, sudah. Kurang lebih seperti itu ya. Masih banyak, ada crude dari customer juga. Mungkin nanti akan ditampilkan sekalian demo di level 5. Oke, saya level 2 saya cukupkan sekian. Oke, masuk level 4 yaitu out system defender. Dimana ketika eh, login sebagai customer itu tidak bisa masuk URL atau tidak bisa mengakses menu admin itu atau yang lain sebagainya. Nah, di sini saya coba masuk dulu sebagai customer ya, di tab incognito, customer password. Nah, misalkan saya di sini kan sekarang saya sedang posisinya login sebagai customer. Saya mau hack, saya mau masuk sebagai admin nih. Saya tinggal masuk aja URL admin. Misalkan saya masuk URL admin, mau mengakses atau menghapus produk, jadi gak ada semua. Ternyata pas coba malah ditolak. Nah, ini merupakan sistem keamanan yang saya terapkan tadi pakai middleware di mana ya? HTTP. Nah, nah ini pakai middleware ini. Jadi ketika user coba mengakses URL yang tidak seharusnya itu akan ditolak gitu. Nah, bentuk penolakannya UI-nya seperti ini. Dan UI ini disimpan di resource view errors. Ada 403.blade.php gitu. Nah, ini ketika klik kembali ke dashboard, maka akan kembali ke dashboardnya. Begitupun sama ketika admin atau manajemen yang lainnya akan mengakses customer menu misalkan. Nah, maka akan ditolak juga karena tidak berhak ketika admin memesan makanan di toko gitu. Kalau mau memesan makanan ya harus datang langsung ke kasir atau login sebagai customer terlebih dahulu. Oke, untuk poin nomor 4 ya kurang lebih seperti ini ya yang out system defender. Kurang lebih seperti itu. Dan ini juga saya terapkan di mana ketika saya coba login sebagai, nih kan ada login manajemen, manajemen login. Saya akan login di manajemen ini sebagai customer. Apakah bisa? Nah, saya sudah menerapkan ini juga di sini. Jadi, ketika customer mencoba login di login manajemen itu tidak bisa. Begitupun sama ketika customer atau manajemen akan login di customer itu juga tidak bisa. Nah, akun ini khusus customer. Oke. Mungkin dicukupkan sekian untuk poin nomor 4. Oke, masuk poin nomor 5 berarti ya. Nomor 5 sistem fitur spesialis ya, fitur inti. Nah, di sini saya coba login sebagai kasir dulu agar memudahkan nantinya. Oke. Nah, di sini fitur intinya adalah saya jelaskan terlebih dahulu. Ada dua tipe pemesanan. Ada pemesanan secara online dan pemesanan secara offline. Pemesanan secara offline, alur kerjanya adalah ketika customer memesan makanan,
maka pesanan tersebut akan masuk di role kasir. Akan masuk ke role kasir yang kemudian nanti kasir akan konfirmasi pesanan tersebut. Nah, ketika kasir sudah mengkonfirmasi pesanan tersebut, maka akan diteruskan ke staf produksi gitu. Nah, staf produksi memproses makanan tersebut seperti memasak gitu sampai jadi. Nah, nanti ketika pesanan sudah jadi, maka role staf produksi akan konfirmasi lagi dengan klik tombol selesai gitu atau siap dikirim. Nah, nanti setelah staf produksi konfirmasi akan diteruskan ke role kurir. Nah, kurir ini nantinya akan eh, mengatur pesanan gitu, diantarnya kapan. Nah, nanti kurir akan mengantar pesanan dan ketika pesanan sudah diantarkan, maka kurir juga akan konfirmasi selesai pesanan gitu, selesaikan pesanan. Jadi ketika pesanan sudah selesai, maka di customer juga terlihat pesanan selesai gitu. Kurang lebih seperti itu ya alurnya untuk pemesanan secara online. Nah, kalau pemesanan secara offline, di sini alurnya customer datang ke toko, nah lalu memesan kepada kasir. Nah, kasir akan menggunakan pos kasir untuk transaksi pesanan tersebut gitu. Nah, customer memesan ke kasir, kasir memasukkan atau menginputkan pesanan misalkan ini. Nah, lalu klik check out transaksi. Nah, maka nanti ketika pesanan sudah di check out akan masuk ke menu orders dan selanjutnya akan diterima dan diteruskan ke role staf produksi. Nah, nanti di staf produksi diproses dan jika sudah beres maka staf produksi akan klik selesai dan makanan siap diambil oleh customer. Kurang lebih seperti itu kalau pemesanannya secara offline di toko. Oke, mungkin kita langsung demokan saja ya agar lebih tergambar. Oke, di sini saya sudah login sebagai kasir dan saya sudah login sebagai customer ya. Oke. Di sini saya akan memesan makanan customer. Oke, saya akan memesan Oreo satu, lalu bomboloni coklat satu, dan juga pizza deh satu. Oke, sudah ya, saya coba masuk ke cart. Nah, di sini ada metode pembayaran, ada COD, ada QRIS, dan ketika saya klik QRIS, maka akan muncul QRIS pembayarannya. Yang tadi saya jelaskan di awal, QRIS ini masih memakai logo eh, perusahaan atau usaha ya. Belum pakai QRIS asli soalnya belum daftar di PJP-nya gitu. Nah, nanti ketika scan QRIS harus upload bukti pembayaran. Misalkan saya upload bukti pembayarannya ini nih. Contoh. Lalu saya klik check out, pesanan akan di check out dan konfirmasi maka pesanan berhasil dibuat. Nah, lalu user bisa melihat riwayat pesanan nih. Gitu, riwayat pesanan 7 Juni kan tadi sekarang. Eh ada Rp51.000. Nah, ini pesanannya adalah ini. Dan statusnya masih pending gitu. Di sini ada lihat invoice untuk melihat nota atau struk pembayaran dan di sini juga bisa di-download PDF. Mungkin akan dijelaskan nanti ya di level 9. Oke, riwayat pesanan sekarang masih pending. Nah, lalu setelah customer memesan, maka akan masuk ke menu orders pada role kasir. Nah, tadi ya pesanan 30 gitu. Kasir sudah ada masuk gitu pesanan dari customer tadi yang dilakukan secara online dan statusnya masih pending. Tadi kan pembayarannya secara QRIS kan, pembayarannya secara QRIS maka kasir akan lihat dulu nih bukti pembayarannya. Nah, di sini ada bukti pembayarannya, diklik akan langsung tampil apakah benar pembayarannya gitu. Karena masih belum terintegrasi dengan API pembayaran QRIS PJP-nya. Jadi masih manual. Nah, jika sudah terkonfirmasi maka di sini di pembayaran bisa diverifikasi dan orders bisa diterima. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah diterima pesanan akan diteruskan ke produksi. Nah, lalu di sini saya coba login sebagai staf produksi. Nah, artinya ketika sudah diteruskan ke staf produksi, artinya makanan tersebut sudah sampai ke dapur dan akan langsung diproses oleh staf produksi karena pesanan sudah masuk ke staf produksi. Nah, di sini staf produksi memproseslah makanan, memasak dan sebagainya sampai jadi. Nah, ketika sudah jadi, maka
eee, staf produksi akan konfirmasi nih bahwa pesanan siap dikirim. Saya klik siap dikirim, nah maka produksi selesai dan siap dikirim. Nah selanjutnya ketika staf produksi sudah, eee, mengkonfirmasi bahwa pesanan siap dikirim, maka pesanan tersebut akan diteruskan ke kurir gitu. Nah di sini saya coba login dulu sebagai kurir. Nah di kurir ini nantinya ada menu pengiriman dan ada pengiriman aktif. Nah, di sini tadi pesanan dengan order number 30 dengan customer Melvo totalnya 51.000 ini statusnya sudah siap dikirim ya karena tadi sudah dikonfirmasi oleh si staf produksi. Nah, di sini kurir bisa klik mulai antar gitu. Oh ya, tapi sebelum itu tadi kan setiap proses itu dipantau ya, bisa dipantau oleh customer. Nah, tadi kan sudah dikonfirmasi oleh kasir ya. Nah, maka akan berubah menjadi diproses. Ketika sudah dikonfirmasi kembali oleh staf produksi bahwa pesanannya sudah jadi, maka siap dikirim, gitu. Jadi ada yang terlewat. Nah, maka sekarang sudah menjadi siap dikirim ya. Nah, lalu ketika kurir eh, klik mulai antar pesanan di sini, maka ini statusnya sedang diantar dan customer juga bisa memantau bahwa ini sedang diantar. Nah, ini riwayat pesanan di sini langsung muncul atau langsung terupdate bahwa pesanan sedang diantar. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk ini sekarang misalkan kurirnya sudah selesai nih, sudah sampai rumah, sudah menyelesaikan pesanannya. Maka klik selesai dan status berhasil diperbaharui. Maka di riwayat pengiriman si kurir order 30 sudah selesai, metode pembayaran QRIS statusnya selesai. Tanggalnya segini. Dan total pesanannya segini dan bisa lihat detail pesanannya kurang lebih seperti ini ya di riwayat pengiriman. Maka di customernya juga akan langsung berubah menjadi selesai gitu. Kurang lebih itu untuk alur pemesanan secara online ya. Kalau untuk pemesanan secara offline di sini alurnya adalah seperti yang sudah saya akan jelaskan dulu berarti ya untuk eh, alur pemesanan secara offline. Nah, kalau secara offline berarti kan customer datang ke toko. Nah, di toko itu customer memesan kepada kasir dan kasir menginputkan pesanan dan diteruskan ke staf produksi. Nah, di sini saya akan coba langsung saja. Misalkan saya sebagai customer, saya mau beli donat atau mungkin apa ya yang lain deh. Black Forest dan Red Velvet misalkan. Saya mau beli ini dua, maka kasir akan menginputkan dua ini ya, Black Forest sama Red Velvet. Dan ini sudah masuk ke struk belanjanya. Di sini apakah Black Forest-nya mau berapa? Satu 2 3 4 5. Oh, 2 atau enggak deh, satu aja misalkan. Udah berarti satu aja. Nah, di sini kasir juga bisa mengedit ya, bisa menambahkan, bisa mengurangi dan bisa membatalkan transaksi. Nah, lalu di sini ada metode pembayaran QRIS dan COD. Nah, maksud dari metode pembayaran QRIS ini ketika saya klik check out transaksi nantinya akan masuk ke akan langsung muncul QRIS pembayarannya. Namun seperti yang sudah saya sampaikan tadi, QRIS pembayarannya masih berupa logo jadi saya tidak akan eee, demokan, saya akan demokan ada aja COD ya, cash gitu. Nah, di sini saya akan check out transaksi pesanan dari customer ya. Nah, maka pesanan transaksi berhasil dibuat dan di sini langsung muncul struk pesanannya dan di sini bisa cetak nota PDF yang nantinya kalau di toko nyata gitu ketika kliknya cetak nota PDF itu nanti akan langsung muncul struk pembayarannya pada mesin atau pada komputer gitu. Seperti pemesanan di rumah makan. Jadi nanti akan ngeprint sebuah kertas yang berisi struk pembayaran. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, nanti pesanan yang sudah di-check out tadi akan masuk nih di menu orders. Nah, tadi tanggal belinya segini, totalnya 250.000, pembayarannya COD, tipe ordernya offline gitu karena dia langsung pesan ke kasir. Nah, statusnya masih pending karena belum dikonfirmasi oleh kasir. Kasir akan menerima pesanan dan akan diteruskan ke staf produksi. Nah, di sini saya akan melanjutkannya ke staf produksi. Saya akan login
menjadi staf produksi. Nah, di staf produksi ini ada menu sedang diproses. Nah, staf produksi memproses pesanan, singkat cerita sudah jadi nih pesanannya. Order 31 sudah jadi, maka staf produksi akan konfirmasi selesai makanan. Nah, di sini tadi terlihat perbedaan ketika eh, pemesanannya secara online, maka button yang ada di order itu akan menjadi siap dikirim karena akan diteruskan ke kurir gitu. Tapi apabila pemesanan secara offline, maka button adalah selesai gitu karena akan dianggap selesai ketika memang eh, pemesanan secara offline bagian produksi sudah selesai memproduksi pesanan, maka akan selesai dan siap diambil oleh customer, tidak diteruskan ke kurir. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya coba klik selesai, maka produk berhasil selesai. Nah, saya cek di produksi selesai, order 31 selesai, status saat ini selesai. Total pesanan 250.000. Nah, maka di customer ini tidak ada ya. Di customer ini tidak ada pesanan secara offline karena pesanan dilakukan oleh kasir dan si customer langsung datang ke toko offline-nya. Kurang lebih seperti itu untuk alur pemesanan secara offline. Nah, itu merupakan fitur inti dari sistem pemesanan makanan. Mungkin untuk fitur-fitur atau menu-menu isi menu-menu yang lainnya akan dijelaskan di selanjutnya level 6. Level 5 saya cukupkan sekian. Oke, lanjut ke level 6 di sini mengenai IMK ya. Nah, di sini saya akan coba semua fitur ya atau mungkin akan memperlihatkan semua fitur dari masing-masing role. Saya akan kebut saja karena ini akan lama. Mulai dari admin, admin memiliki menu dashboard, master data, transaksi, dan laporan. Di master data ini terdapat kategori produk dan stok, di transaksi terdapat order dan pembayaran, dan di laporan terdapat analitik, top selling, dan report penjualan. Nah, di dashboard ini memiliki total produk, total pesanan, pendapatan, dan total customer ya. Nah, ini untuk menampilkan informasi bahwa ada berapa produksi di toko kita atau di sistem kita ini dan total pesanan tuh sudah berapa gitu, pendapatannya udah berapa dan total customer yang ada itu ada berapa gitu. Nah, ini kan baru satu karena di role customer-nya baru ada satu ya gitu. Nah, lalu di sini juga ada grafik ya yang dibuat untuk menganalisis peningkatan atau penurunan penjualan ya. Kurang lebih seperti itu yang nantinya agar biar mudah lah gitu dianalisis bisa melihat melalui grafik. Lalu ini ada order terakhir dari kasir, customer, kasir, dan seterusnya untuk menampilkan riwayat order dan di sini ada low stock warning. Jadi nanti ada peringatan apabila memang stoknya itu sudah menipis ya, kurang dari sama dengan 5 maka akan masuk ke low stock warning. Dan di sini ada top penjualan gitu, penjualan terbanyak. Kurang lebih ada ini. Nah, seperti itu ya. Untuk dashboard dan untuk kategori seperti biasa ada crude. Nah, di sini ketika menu itu sedang aktif, maka saya akan highlight menjadi putih gitu. Nah, apabila di drop down menu itu sedang aktif, saya akan kasih warna coklat sebagai menu yang sedang aktif gitu. Dan ini ada button cari kategori untuk memudahkan mencari kategori ya apabila nanti kategorinya sudah banyak gitu. Kan tidak mungkin ya dicari satu persatu itu akan memakan waktu banyak. Makanya di sini saya tambahkan pencarian atau menu pencarian kategori akan agar memudahkan. Lalu di sini ada tambah eh, create kategori ya. Ada button tambah kategori yang mudah dan sangat terlihat sehingga memudahkan. Nah, di sini saya rapihkan di sini untuk penampilan kategori menggunakan 1 2 3 gitu ya, menggunakan slide agar nantinya ketika banyak gitu tidak memenuhi layar sampai ke bawah tapi bisa di slide 1 2 3 gitu kurang lebih ya. Nah, untuk produk di sini UI-nya kurang lebih seperti ini. Sama ya ada menu atau fitur cari juga untuk memudahkan produk. Nah, di sini kan tadi ada berapa produk tuh? Ada 39 produk. Nah, kalau dicari manual kan cukup pusing ya. Jadi saya cari produk aja. Apakah donat keju ada? Misalkan donat keju. Saya cari, oh maaf kurang T ya. Saya cari donat keju.
Nah, maka ada gitu ya. Ketika saya cari donat aja, maka akan muncul semua data donat gitu. Ketika saya cari donat kacang, apakah ada? Oh, ternyata tidak ada gitu. Nah, jadi semuanya bisa dicari di sini agar memudahkan dan mempercepat efisiensi waktu. Nah, lalu di stok ada edit stock untuk mengubahnya, dan di sini UI-nya saya tambahkan status. Jadi ketika memang statusnya menipis, maka statusnya tuh akan menjadi menipis gitu keterangannya. Apabila statusnya kurang dari sama dengan 5, maka yang tadinya aman akan menjadi menipis. Dan apabila stoknya habis, di sini saya akan coba edit stok menjadi 0 ya. Saya akan jadi 0. Nah, maka di sini habis ya si stoknya. Dan juga di customer itu, tadi kan donat susu ada tuh. Nah, sekarang jadi habis gitu. Karena stoknya kosong, maka di UI customer itu kurang lebih donat susu ini yang harganya 6.000 ini akan stoknya habis, dan ini tidak bisa dipesan ya, tidak tersedia. Kan kalau ini bisa diklik ya. Kalau ini tidak bisa diklik. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk di transaksi orders, UI-nya kurang lebih seperti ini. Ada total orders, ada pending orders. Jadi yang masih pending tuh ada berapa sih, dipantau oleh admin. Dan ada total pendapatan. Nah, di sini juga bisa cari customer, bisa berdasarkan status, apakah diproses, ada berapa sih diproses. Oh, ada ini nih diproses, yang sudah selesai ada berapa. Oh, ini ada sekian gitu yang udah selesai gitu. Nah, misalkan saya mau nyari customer, misalkan kan customernya baru ada satu ya, saya nyari customer. Nah, customer Melpo ternyata pernah memesan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Eh, pernah memesan 6 kali gitu. Kan ini bisa dijadikan pertimbangan apakah dia mau dikasih bonus atau gimana gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk pembayaran, nah di sini pembayaran hanya menampilkan pembayaran manajemen aja. Ada kolom customer, metode, total, dan statusnya. Dan untuk laporan ada analytics, di sini revenue, pendapatan ya, ada orders dan total produk, dan juga ada top selling produk. Top selling kurang lebih seperti ini UI-nya, report penjualan kurang lebih seperti ini. Nah, jadi untuk dashboard itu menampilkan semuanya lah, merangkum lah untuk di dashboard itu. Nah, lalu di sini juga ada UI, Melvo Bakery System, pemesanan bakery, dan ada di sini ada keterangan siapa sih yang sedang login dan apa statusnya, apakah sedang online atau offline. Dan di sini namanya admin gitu. Nah, di sini juga ada button logout. Jadi ketika user ingin logout itu tidak perlu mencari, ada di atas soalnya. Ada di atas, ada di sini. Jadi ketika admin Melvo, di sini yang sedang login adalah admin Melvo. Ketika ingin logout ya tinggal klik logout aja. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini sebelum logout juga ada validasi dulu, ada konfirmasi dulu, nggak langsung logout. Kamu akan keluar dari sistem, ya logout, maka keluar dari sistem. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Sekarang untuk CEO ya. Nah, untuk CEO di dashboard ini ada total order, revenue, total produk, total customer, dan ada sales analytic untuk menampilkan grafik. Nah, di sini kenapa grafiknya baru ada bulan Juni aja, karena saya melakukan pemesanannya ya sekarang di bulan Juni. Jadi belum ada bulan-bulan sebelumnya dan selanjutnya. Apabila nanti ada bulan selanjutnya, maka di sini akan muncul grafik baru dan ini akan menyesuaikan. Lalu ada top selling, dan di sini ada menu insight dan laporan. Di insight ada analytics, di sini juga ada grafik garis ya untuk menampilkan revenue bulanan, total pendapatan bulanan yang nantinya digunakan untuk analisis total pendapatan ya setiap bulannya. Lalu ada total order dan produk terjual. Ada top selling, ada kurang lebih seperti ini, dan ada grafiknya ya untuk penjualan terlaris gitu. Ternyata di sini penjualan terlaris itu donat coklat. Oh, berarti kita harus memperbanyak stok donat coklat. Nah, kurang lebih seperti itulah grafik ini untuk fungsi analisisnya nanti gitu. Untuk laporan di sini ada report penjualan. Nah, di sini untuk kolom yang ditampilkan adalah order, customer, tipe order, total pembayaran, status, dan tanggal. Di sini juga ada untuk report
button untuk report PDF dan Excel ya apabila nanti dibutuhkan sebagai kebutuhan laporan. Mungkin itu nanti akan dijelaskan di level 9 ya. Oke, kurang lebih CEO seperti itu. Sekarang lanjut berarti ke kasir dulu ya. Nah, di kasir itu menunya ada 3 ya, ada dashboard, transaksi, dan customer. Di transaksi terdapat pos kasir, order pembayaran. Di customer terdapat riwayat transaksi. Nah, untuk di dashboard ini sederhana aja, hanya menampilkan order kasir, revenue, pending order, dan produk terjual. Revenue hari ini ya, jadi kan kasir kasir itu digunakan untuk di toko offline ya, role kasir ini. Nah, maka dari itu di transaksi ada pos kasir yang nanti ini digunakan ketika customer memesan makanan secara offline di toko gitu. Kurang lebih seperti itu. Untuk UI-nya seperti ini ya, jadi ketika ditambahkan maka akan langsung masuk ke eh struknya ya, akan langsung tampil di struk atau nota belanjanya dan ada checkout berwarna hijau dan batal berwarna merah ya. Untuk ini fungsinya warna hijau agar sebagai penanda bahwa ini akan dilanjutkan dan ketika batal transaksi maka ini akan dihapus ya. Kurang lebih seperti itu untuk pemilihan warnanya. Dan untuk orders di sini ada tampil tabel ya. Ada order ID, tanggal total pembayaran, tipe order, dan status serta aksi gitu. Nah, tipe order ini saya tambahkan untuk menampilkan apakah customer itu memesannya secara offline atau online gitu. Nah, di sini ada juga aksi ya untuk konfirmasi pesanan dan juga status nih. Apakah pesanan yang tadi kita konfirmasi sudah sampai mana? Ternyata ada yang masih pending, ada yang sudah diproses dan ada yang sudah dikirim serta selesai. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini ada pembayaran, menampilkan order customer, metode total status dan aksi. Nah, di sini aksinya read only ya, makanya tidak ada. Atau tadi verifikasi ya. Jadi ketika memang eh, pembayarannya lewat QRIS, nah yang ini paid. Nah, di sini maka akan ada aksi verifikasi karena tadi kita sudah verifikasi sehingga sekarang aksinya kolom aksinya kosong. Nah, lalu di customer ada riwayat transaksi, ini menampilkan riwayat transaksi yang telah selesai ya. Gitu kurang lebih ada segini gitu. Nah, ketika klik detail maka akan muncul notanya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk kasir. Saya logout dulu. Sekarang kita lanjut ke staff berarti ya. Ke staff, password. Nah, untuk staff juga sama ya, tidak terlalu banyak untuk tampilan dashboardnya. Di mana di sini ada dashboard dan produksi. Di produksi ada sedang diproses dan produksi selesai. Nah, sedang diproses ini nantinya eh, pesanan yang sedang diproses dan sudah siap dikirim atau sudah selesai dimasak, maka di sini ada button siap dikirim dan selesai gitu. Nah, ini eh order 26 ini saya rasa cukup ya untuk bagian staff karena nanti di bagian admin itu kan terdapat juga saat admin mengkonfirmasi saat customer mengkonfirmasi itu kan ada order ID-nya ya. Jadi di struknya juga ada order ID-nya, maka dari itu dengan order hashtag 26 ada pesanannya, nanti staf produksi sudah mengetahui dan ketika sudah selesai tinggal siap dikirim. Dan yang sudah dikonfirmasi selesai maka akan masuk di produksi selesai. Tampilannya seperti ini menampilkan semua produksi yang telah selesai. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita masuk ke kurir ya. Kita masuk ke kurir. Oke, di kurir terdapat dua menu, ada dashboard, ada pengiriman. Dashboard sederhana seperti ini, siap dikirim, sedang diantar, dan selesai diantar. Nah, jadi yang siap dikirim tuh ada berapa sih? Dan ada yang sedang diantar tuh ada berapa produk, ada berapa makanan gitu. Dan yang sudah selesai itu ada berapa. Nah, ini ada pengiriman aktif ya. Tadi yang statusnya siap dikirim masih satu. Nah, makanya di dashboard juga siap dikirimnya masih satu gitu. Nah, ketika ini mulai antar, maka di sini dashboard siap dikirimnya jadi 0 dan sedang diantarnya jadi 1 gitu. Nah, ketika sudah selesai maka akan masuk di riwayat pengiriman. Nah, order 30 sudah selesai. Nah, ini ada detail pesanannya menampilkan struk pembayaran. Kurang lebih seperti itu ya untuk
UI apa, kurir. Sekarang kita masuk ke customer. Di sini saya sudah login ya di customer. Di customer ini terdapat 4 menu ya. Ada dashboard, bakery, cart, dan riwayat pesanan. Nah, dashboard ini fungsinya untuk menampilkan produk tersedia, pesanan saya, cart saya gitu, dan status pesanan terakhir. Dan juga di sini ada shortcut lah, atau bukan shortcut, jalan pintas lah ya. Jadi ketika klik menu bakery maka akan langsung ke bakery, ketika menu cart maka akan langsung ke keranjang, ketika riwayat pesanan maka akan langsung ke riwayat pesanan. Jadi semuanya bisa diakses di dashboard maupun sidebar. Nah, ini kurang lebih untuk tampilan dari menunya ya, UI-nya. Jadi di sini juga saya lakukan ya fitur cari menu untuk konfirmasi untuk memudahkan customer dalam mencari produk gitu. Dan juga saya masukkan kategori, misalkan saya mau nyari kategori pizza aja. Nah, maka di sini yang muncul hanya kategori pizza aja. Kurang lebih seperti itu ya. Dan di sini juga ada menu cart ya. Jadi ketika sudah menambahkan pesanan ini bisa langsung klik cart di sini maupun di sidebar gitu. Dan di sini ada menu plus dan min, di mana ketika customer sudah menambahkan keranjang tapi hanya satu, nah di sini bisa ditambahkan nih, bisa 2, 3, 10, 100 dan seterusnya sampai memang stoknya maksimal. Nah, di donat coklat itu kan seperti yang kita tahu tadi ada stoknya banyak ya. Nah, ini tuh tidak bisa melebihi eh, stok ya. Jadi ketika customer ingin membeli 11 tapi si stok produknya hanya ada 10. Nah, maka di sini seketika saya akan klik tambah itu tidak bisa gitu. Tidak bisa bertambah karena stok produk sudah maksimal. Ada pop up ya. Nah, gitu. Nah, ketika sudah pemesanan sudah dilakukan, nah customer bisa memantau pesanan di sini gitu. Ketika tadi ya, ketika pesanan dibuat maka akan pending terlebih dahulu. Ketika sudah dikonfirmasi maka akan masuk ke diproses. Ketika sudah diproses maka akan masuk ke siap dikirim ya, apabila sudah dikonfirmasi pesanan sudah jadi oleh staf produksi. Nah, maka akan siap dikirim. Nah, apabila kurir sudah konfirmasi antar pesanan, maka statusnya akan menjadi pesanan diantar, dan ketika sudah selesai maka pesanan akan selesai. Nah, di sini juga terdapat lihat invoice untuk menampilkan struk belanja. Dan di sini ada download PDF apabila memang dibutuhkan untuk eh, struknya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk IMK dari eh, sistem pemesanan makanan Melvo Bakery. Nah, untuk pemilihan warnanya saya mengambil tema warna coklat. Kenapa? Karena di warna coklat itu identik dengan bakery ya. Makanya saya mengambil di sini warna tema coklat muda, gradasi agak coklat tua ya. Kurang lebih seperti itu ya. Sehingga nanti UI-nya menjadi enak dipandang dan tidak terlalu banyak warna yang bertabrakan lah. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk level 6 mengenai UI gitu. Saya cukupkan sekian. Oke, di sini kita lanjut level 7 mengenai debugger ya, debugger. Di sini saya akan mencoba menggunakan dump and die atau DD untuk mengambil variabel keranjang ya. Sini saya akan mencobanya di controller di mana customer ya, customer. Nah, jadi ketika nanti customer akan check out itu akan muncul error gitu. Nah, saya akan coba contohkan errornya menggunakan DD ya, dump and die. Mana method check out. Nah, ini method check out saya di sini coba tambahkan DD variabel cart. Nah, di sini saya coba. Nah, ketika eh customer akan check out sini ada konfirmasi. Oke, tunggu dulu. Nah, maka di sini akan error seharusnya. Nah, error. Nah, di sini error exception app http controllers customer menu controllers php 86.
un undefined variable card. Nah, katanya tidak menemukan variabel card gitu. Nah, ini Laravel menunjukkan bahwa errornya itu ada di baris 86. Kita coba cek di sini dan ternyata benar ada di baris 86 bagian DD card. Nah, di sini ternyata errornya ini. Ya udah hapus aja. Apakah masih error? Dan ternyata sudah tidak error gitu. Saya coba ulang lagi di sini akan check out. Nah, maka pesanan sudah berhasil di check out dan sudah tidak error. Untuk level 7 saya cukupkan sekian. Oke, lanjut ke level 7 di mana eh, level 7 ini mengenai GitHub ya. Sebelumnya saya sudah pernah 2 kali eh, upload di GitHub, di repository GitHub di mana waktu pertama adalah ketika Bapak Iin mau cek progres pengembangan sistem yang akan dibuat. Nah, waktu itu saya pernah 1 kali upload di GitHub itu ketika saat akan dicek pertama kali ya mengenai progresnya. Nah, makanya di sini ada first commit bakery system. Dan ini kemarin saya baru upload ulang ketika memang sudah selesai ya aplikasinya. Ada update gitu kurang lebih. Nah, saya waktu itu uploadnya pakai terminal menggunakan git push dan ketika ngeklon di PC Lab itu menggunakan git clone. Nah, di sini saya akan coba update apa aja sih yang sudah saya buat di sini dengan cara git status. Nah, di sini saya sudah ada update ini 2 ya. Cuman memang masih belum di-upload ke sini gitu. Karena tadi perubahannya baru saja sebelum recording ini. Gitu. Nah, ini merupakan repository GitHub untuk sistem pemesanan makanan Melvo Bakery berisi apps, bootstrap, config, database, public dan lain sebagainya. Dan ini ada nama repositorinya Melvo Bakery ya. Dan saya ini private dulu karena belum di public ya. Oke, untuk level 8 dicukupkan. Baik, lanjut ke level 9 di sini mengenai API integration ya. Di sini saya akan mencoba CEO. Mm, 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 mm. Nah, di sini API atau ya API integration yang saya gunakan adalah export dan ekspor PDF dan ekspor Excel ya. Di mana ini terdapat di laporan report penjualan. Nah, di sini ketika saya klik ekspor PDF, maka ini akan langsung terdownload ya, ekspor PDF gitu. Dan ketika eh saya klik ekspor Excel juga sama, akan langsung terdownload Excel gitu. Nah, ini. Nah, kurang lebih ini diterapkan pada admin, CEO, dan juga customer ya. Customer kan tadi di riwayat pesanan lihat invoice kan itu ada nih download PDF. Nah, ketika di-download maka akan mendownload invoice-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, gini. Nah, ini untuk sintaksnya ini saya buat di app export untuk export Excel ya. Ini untuk ekspor Excel, jadi di tabel CEO tadi yang diekspor adalah order ID, customer, tipe order, total pembayaran, status, dan tanggal gitu. Nah, untuk di admin juga sama, untuk di PDF juga sama kurang lebih. Nah, di sini saya membuat controller, report controller untuk di CEO ya, yang report tadi. Ini function ini metode Excel, export Excel, dan ini metode export PDF gitu dah. Untuk di invoice customer tadi saya buat di controller invoice controller.php di mana di sini saya hanya membuat export PDF saja dan karena tidak ada export Excel-nya. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk level 9 ya. Saya cukupkan. Nah, mungkin untuk demo aplikasi berbasis web ini mengenai sistem pemesanan makanan yang bertemakan Melvo Bakery dicukupkan sekian saja karena saya baru sampai level 9 saja ya, belum di hosting.
Jadi saya tidak layak atau bukan tidak layak, tidak memenuhi level 10. Makanya saya cukupkan sekian saja sampai level 9. Eh, Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.